dari kelas IP3B, mata kuliah psikologi sosial akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dan pelayanan publik. Langsung saja menuju ke topik. Saudari Delvia, saya ingin menanyakan sesuatu nih kepada Delvia terlebih dahulu. Perkembangan dari produktivitas kerja dan pelayanan publik di Indonesia itu seperti apa sih sekarang ini menurut Delvia? Silakan Delvia. Menurut saya, perkembangan produktivitas kerja dan juga pelayanan publik di masa pandemi ini cukup menurun nih. Hal ini disebabkan karena banyak sekali pekerja yang di PHK atau dengan kata lain ya dirumahkan gitu. Nah, selain itu juga para pekerja yang masih bekerja itu mereka harus membawa pekerjaannya ke rumah. Jadi mereka harus kerja di rumah, guys. Nah, kenapa sih mereka harus kerja di rumah? Karena beberapa daerah di Indonesia menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, kenapa sih ini diterapin? Ya karena demi mencegah penularan COVID-19. Nah, selama masa PSBB ini, ruang gerak kita di luar ruangan itu semuanya dibatasi. Jadi kita tidak bisa melakukan kegiatan yang cukup produktif nih. Ya, terima kasih untuk Saudari Delvia atas pendapatnya. Kemudian saya akan beralih kepada Saudari Fitria. Kalau Saudari Fitria nih, menurut Fitria, bagaimana sih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dan pelayanan publik? Silakan Fitria. Menurut saya salah satunya yaitu disiplin kerja. Nah, disiplin kerja ini mempunyai hubungan yang erat dengan motivasi. Nah, kedisiplinan ini dapat dibina melalui latihan-latihan seperti bekerja menghargai waktu dan biaya yang akan memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Ya, terima kasih Saudari Fitria atas jawabannya. Saya akan berlanjut ke Saudara Dimas. Menurut Dimas, gimana nih pertanyaan yang sama dengan Fitria, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dan pelayanan publik khususnya di Indonesia? Silakan Dimas. Sebelumnya terima kasih untuk host yang udah menanyakan perihal faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas bekerja seorang karyawan. Menurut saya mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi karyawan untuk produktivitas bekerjanya yaitu tingkat penghasilan. Jadi tingkat penghasilan di pabrik ataupun instansi terkait bisa mempengaruhi faktor-faktor produktivitas dari si karyawan tersebut. Lebih besar tingkat penghasilan si karyawan tersebut, lebih besar juga motivasinya, gitu menurut saya. Menurut saya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja yaitu masalah kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jadi, jika karyawan tersebut sakit, maka akan turun pula lah produktivitas kerjanya. Jadi, di sini peran pimpinan untuk menjaga kesehatan karyawannya dengan cara mengatur jam kerja. Dengan begitu, produktivitas kerja akan semakin meningkat. Saya akan beralih ke Saudari Gigi. Menurut Saudari Gigi ini, tadi Delvia sudah menyatakan pendapatnya tentang perkembangan. Kalau menurut Gigi sendiri nih, gimana nih perkembangan produktivitas kerja dan pelayanan publik khususnya di Indonesia? Silakan Gigi. Menurut saya, perkembangan produktivitas kerja dan pelayanan publik di Indonesia memang belum cukup baik. Bisa kita ambil contoh dalam pelayanan publik, kartu kesehatan atau yang lebih kita kenal dengan nama BPJS. Sering kali kita mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang ketidakpuasan dan ketidaknyamanan mereka dalam mendapatkan pelayanan publik. Padahal kepuasan masyarakat adalah cerminan bahwa tercapainya kualitas pelayanan publik yang baik di negara tersebut. Untuk itu, menurut saya kepada pemerintah, lebih baik terlebih dahulu memberikan briefing atau memberikan wejangan-wejangan kepada mereka yang akan bertatapan langsung dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik terbaik agar terciptanya masyarakat yang sejahtera.
Terima kasih Saudari Gigi atas pendapatnya. Kemudian yang terakhir ada Saudari Jessica. Menurut Jessica gimana nih perkembangan produktivitas kerja dan pelayanan publik di Indonesia? Silahkan Jessica. Menurut saya pribadi, kualitas pelayanan publik di Indonesia itu masih kurang karena masih ada berbagai macam hal yang harus dibenahi, mulai dari petugas pelayanan hingga sarana dan prasarana yang kurang memadai. Saya akan mengambil satu contoh, misalnya pembuatan IKTP di daerah rumah saya sendiri. Kebetulan pembuatan IKTP di daerah rumah saya itu masih membutuhkan proses yang panjang dan prosesnya itu berbelit-belit. Dan kemudian ketika ada masyarakat yang ingin menanyakan informasi, petugas pelayanan menjawab dengan ketus dan terkesan kurang ramah. Hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi oleh pihak terkait mengenai kualitas pelayanan publik. Karena menurut saya, masyarakat itu berhak untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Dan pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang baik. Ya, terima kasih Saudari Jessica atas pendapatnya. Karena semuanya sudah menyampaikan pendapatnya, saya selaku moderator atau pembawa acara akan menutup diskusi ini dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu sangat signifikan pengaruhnya. Ketika faktor-faktor tersebut telah dipenuhi, maka akan dapat menimbulkan produktivitas kerja yang tinggi, sehingga pelayanan publik di Indonesia khususnya akan membaik. Sekian diskusi kami malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.